Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan yang begitu besar menyertai kehidupan kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi pada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang melawat setiap hati kita semua, sehingga setiap pujian ibadah kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita mau saat terus sejenak. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita persembahkan setiap kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita sama-sama berdiri. Ku datang Tuhan dengan syukurku. Setiap hati kami ya Tuhan, kami bawa ke hadapan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, ini
hatiku Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah memberkati hidup kami. Tuhan yang sudah memelihara kami, Tuhan yang sudah menjagai kami, Tuhan yang sudah menopang setiap kehidupan kami. Bahkan sepanjang malam Engkau yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan
Buat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah curahkan berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pemulihan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami datang hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Layakkan kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila setiap penyembahan kami, persembahan kami ini layak dan berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani. Hamba-Mu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang berotoritas atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Di mana Tuhan yang sudah mengorbankan segala kehidupannya supaya kita ditebus dari segala dosa kita. Mari kita mau sujud dan berterima kasih atas setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Mu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kita akan mendengar sambutan dari Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya.
pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberikan istirahat kita dengan baik dan membangunkan kita, dan kita diberi kesehatan kekuatan yang baru untuk kita dapat beraktivitas melayani Tuhan dengan baik. Dan saat ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, suatu kemurahan yang besar bagi kita semuanya. Atas anugerahnya kepada kita, oleh sebab itu ibadah ini mari kita bersama-sama kita angkat hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita puji namanya, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, dan kita siapkan hati pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita setelah mendengar firman Tuhan, kita dapat dituntun, diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan hidup ini dengan baik, dengan rancangan kehendak Tuhan yang baik. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah kita siapkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, diberkati Tuhan hari ini. Mari kita jabat kanan kiri kita, saudara-saudara kita, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia Allah yang layak kita sembah, kita agungkan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
atas segala Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama dan segala nama yang menaklukkan segala musuh-musuh kehidupan kita. Kita masih tetap berdiri, kita terus bersuka cita, bersorak sebagai nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Haleluya. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutub Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Allah kita yang begitu besar, yang luar biasa, yang memberkati kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-14. Ya, karena ini satu ayat, kita mau baca bersama-sama supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan dalam hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Demikianlah nanti firman Tuhan yang dikupas lebih oleh hambanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lembutkan hati kita supaya firman Tuhan menjadi berkat atas hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita sebagai pelita di dalam setiap jalan-jalan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal, agung mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang besar kepada kami. Kalau pada saat ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, bersama-sama kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sudah naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami, supaya kami dimampukan untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan, dan diberi kemampuan untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, dengan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Tanpa Engkau hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mohon urapan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, dimampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Judul khotbah saya pagi ini adalah pemulihan atau dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan seperti semula dan diperbarui oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap masalah, cobaan maupun musibah yang terjadi di padang sudut dari Alkitab selalu dari perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Ya. Tentunya suatu peristiwa yang melanda di Mesir, mengapa Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, itu terjadi karena Fir'aun menolak akan firman Tuhan dan lebih suka dia menyiksa bangsa Israel. Tentang dunia dimusnahkan oleh Tuhan, terjadinya air bah yang besar itu yang mengganggu melibas semua manusia. Itu dikarenakan karena kejahatan atau dosa yang diperbuat oleh manusia itu tidak pernah berhenti. Tidak mau mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka hidup dengan kemauan sendiri, kesenangan sendiri, memuaskan diri sendiri. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia
besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu menambahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Allah, ya, hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mungkin di masa kini munculnya masalah karena kejahatan dari manusia, mungkin diri kita sendiri, ya. Kita dengan kesombongan, kecokaan kita, ya. Lalu hawa nafsu didahulukan, kita mengabaikan firman Tuhan, ya. Kita hanya mendengar dan berdoa, tetapi tidak pernah melakukan firman itu. Bahkan kita cenderung dengan diri kita sendiri yang kita maui. Tuhan hanya dijadikan ban serep. Kalau kita ada masalah baru datang kepada Tuhan. Kalau tidak ya diabaikan saja. Kadang mungkin malah kita melanggar firman Tuhan, sudah dilarang oleh Tuhan, jangan dilakukan, tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita mau kita sendiri. Hal itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan, kita hanya mendustai Tuhan saja. Itu yang menjadikan mengapa doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Mengapa kita hidup tetap dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang dibangunnya dimulai oleh Daud ayahnya, lalu Allah berbicara kepada Salomo terhadap mereka. Ya, di dalam pembacaan kita bersama-sama tadi, di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 ini mengatakan demikian, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar antara umatku. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu ingin menghukum manusia-manusia yang durhaka, yang mengabaikan Allah. Hukuman atas umatnya karena apa yang terjadi pada saat itu, kemerosotan moral, mengabaikan hal-hal yang rohani, kompromi dengan kejahatan-kejahatan dunia. Ya, maka Allah menegaskan bahwa Dia yang berkuasa atas segalanya akan menurunkan murkanya. Ya, tidak ada yang menghentikan yang sudah disampaikan untuk menghancurkan murkanya kepada manusia ini. Ini adalah satu peringatan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya ada kebangunan rohani pada saat itu, ya, supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Allah, karena hal yang dikehendaki Allah, hal yang rohani itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya. Allah telah menghancurkan kuasa dosa, telah menghancurkan kejahatan supaya umatnya hidup di dalamnya. Tetapi banyak sekali orang-orang itu hanya luarnya saja. Ya.
dia kelihatannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan segalanya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Mereka memungkiri akan firman Tuhan. Ya. Ini saudara-saudaraku, suatu peringatan bagi kita supaya ada kebangunan rohani. Ya. Seperti ayat 14 dikatakan, di sini saudara perhatikan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang terkandung di dalam ayat 14 ini untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami pembaruan, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Ya. Yang pertama, merendahkan diri, dikatakan di sini ya. Umatku atas namaku disebut merendahkan diri yang pertama. Ya, merendahkan diri, mengakui kegagalan-kegagalannya karena dosa, karena kemauannya sendiri, tidak menghiraukan Allah. Ya, ada penyesalan, itu namanya merendahkan diri. Dan memperbarui komitmen yang dilakukannya dengan Allah sendiri melalui firman-Nya. Itu yang namanya merendahkan diri. Ya. Kalau di dalam Matius pasal 5 dikatakan miskin di hadapan Allah. Ya. Tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Ya. Sadar bahwa kita itu dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan semuanya itu, saudara. Tuhan yang utama, Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa manusia, kita semua harus merendahkan diri di hadapan Dia. Kita itu membutuhkan hidup, kuasa kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus sendiri memberikan kepada kita untuk kita mewarisi kerajaan Allah, untuk kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Allah. Itu yang namanya merendahkan diri. Itu yang pertama. Ada empat di sini. Ya. Setelah merendahkan diri dikatakan di sini, lalu berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan hanya kita memohon kepada Tuhan. Bukan hanya kita meminta menangis kepada Tuhan. Tapi doa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan yang semakin erat. Seperti anak dan bapa. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang doa. Ya. Menjalin hubungan yang semakin erat seperti anak dan bapa, itu yang dimaksudkan. Ya. Kemudian setelah kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan dengan baik, lalu kita memohon kepadanya. Ya, sepenuhnya hidup kita itu tergantung kepadanya. Ya, seperti anak kepada bapaknya itu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Percaya bahwa Dia akan mengutamakan kita. Dia akan turun tangan saat kita menghadapi masalah. Doa itu harus dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan tidak terputuskan. Kadang kita berdoa hanya sekilas saja. Ya. Seiling kita. Semau kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak, kalau kita masih enjoy ya tidak memerlukan Tuhan. Itu yang
menjadikan Allah tidak mau mendengar doa-doa kita. Ya, kita harus terus, baik suka dan duka, kita harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kehidupan, termasuk nafas hidup, segalanya ini, kesehatan, kekuatan ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita jangan hanya memandang ya permasalahan kita yang hanya kecil sedikit saja. Kalau kita memandang yang lain, kalau saudara sakit, pandanglah orang-orang sakit di rumah sakit, ada yang diinfus di segalanya, ada yang stroke dan segalanya, itu pandang itu. Supaya kita dapat mengucap syukur kalau kita hanya sakit tidak seberapa. Ya, kita bisa minta kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tentang kekurangan makan, kita lihat orang-orang yang kekurangan makan. Sampai dia melakukan segalanya. Ya, meminta-minta dan segalanya. Coba kita pandang ke bawah itu. Kita selalu mengucap syukur kalau kita bisa hidup sehat, beribadah kepada Tuhan. Seharusnya hidup kita inilah kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dengan tenaga kita, kekuatan yang diberikan kita, akal budi, kita melayani Tuhan. Ya, seberapa sulit kita melayani Tuhan? Tidak sulit, saudara. Kadang kita mengabaikan pelayanan itu. Itu adalah persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan yang terbaik. Melayani Tuhan itu. Ya. Kita hanya santai-santai untuk kesenangan kita sendiri, ya. Untuk keperluan kita sendiri. Kita tidak menghiraukan bahwa Tuhan berikan pekerjaan, pelayanan kepada kita bermacam-macam banyaknya. Arti pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membawa manusia itu kita menjadi saksi Tuhan, membawa manusia itu supaya mengerti bahwa anak-anak Tuhan itu hidup dengan baik walaupun sama-sama berkekurangan dengan segalanya. Tetapi kita dapat melayani Tuhan sehingga kita menjadi saksi Tuhan, dan saat kita menjangkau jiwa-jiwa, kita memberitakan Injil, orang itu akan percaya kepada kita. Ya. Bahwa apa yang diajak oleh kita untuk kemuliaan Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Itu yang penting, saudara-saudaraku, tentang doa. Ya, dikatakan di sini, kenapa kita harus doa? Tidak putus-putusnya, terus-menerus berdoa, walaupun senang, walaupun susah. Karena doa itu menjalin hubungan yang erat kepada kita. Dan setiap kalau kita berdoa terus-menerus berarti kita mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan baru akan mendengarkan kepada kita. Kalau kita hanya berdoa sekitar selalu, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Kalau kita terus-menerus berdoa, itu menunjukkan bahwa kita menggantung harap segalanya kepada Tuhan, baik dalam suka dan susah. Ya, dalam kesenangan suka, kesukaan kita pun akan dipimpin Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam kejahatan. Dalam kesusahan kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi kebutuhan itu, sampai Tuhan membuka jalan bagi kita, untuk kita keluar dari segala masalah itu. Ya. Coba ini tentang doa, kita buka di dalam Lukas pasal 18 dulu. Ya. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayatnya yang
Ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera menjawab mereka. Kalau kita mau berdoa terus menerus siang malam, maka saya mencanangkan di sini doa Daniel itu supaya jemaat semua melaksanakan doa yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dalam ayat 18 ayat yang pertama dikatakan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Ya. Tidak jemu-jemu untuk berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita doa, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, yang menyuruh kita tentang doa yang didengar, yang dijawab oleh Allah. Ya. Tentang permasalahan percobaan, kita itu jangan memandang bahwa kita sendiri yang dicobai. Semua orang mengalami pencobaan, bahkan lebih berat daripada kita. Tapi Tuhan menguatkan kita, bahwa pencobaan kita tidak lebih daripada kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan memberi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13, coba perhatikan di sini. Pencobaan 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Artinya semua orang ini mengalami pencobaan ini. Semua orang mengalami pencobaan yang ada. Ya. Yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Coba perhatikan ini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan percobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Yang berarti Tuhan tetap akan menopang kita. Ya. Kalau di dalam Mazmur kan begitu, tidak dibiarkannya orang akan jatuh, tangan Tuhan akan menopangnya. Yang berarti dalam keadaan percobaan-percobaan ini Allah ada di dalam kita, Allah melindungi kita, memberi kekuatan kepada kita. Ya. Itu perhatikan saudaraku. Ya. Lalu apa? Ayat selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak tinggal diam. Ya. Dalam pencobaan-pencobaan kita sudah kita diberi kekuatan, tidak melebihi dari kekuatan kita, ya. Dan Dia memberi jalan keluar, akan memberikan pelepasan kepada kita. Ya. Tidak seperti orang yang di luar Tuhan, yang di luar Kristus, orang yang mengalami pencobaan, dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Lalu maka sering sekali kita mendengarkan peristiwa-peristiwa yang diambil jalan pintas oleh mereka. Ya. Ada yang kekerasan suami istri, saling membunuh suami istri, ya. Itu karena pencobaan yang mereka alami itu, mereka tidak dapat menanggungnya karena Tuhan tidak ada di dalam mereka, tidak memberi kekuatan kepada mereka. Ini pentingnya doa kepada kita kepada Tuhan.
supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Dia, dan Dia mau menjawab doa-doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi dikatakan, dan mencari wajahku. Ya. Yang artinya bahwa kita harus sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Ya, tidak kepada yang lainnya, kita tidak kepada orang lain dengan percayaan kita sendiri, apalagi dengan ilah-ilah lain. Ya, ada dukun, ada jimat dan segalanya. Supaya kita berbalik percaya penuh kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengharapkan kehadirannya di dalam hidup kita, ya, serta kita merindukan pertemuannya. Itu. Sehingga apa? Sehingga untuk kita dapat menerima kasih dan pengampunannya. Itu kalau kita mencari Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Sekarang Yesaya pasal yang ke-55. Di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang-orang fasik meninggalkan jalannya, orang berdosa supaya meninggalkan dosanya. Ya. Orang sombong meninggalkan kesombongannya, kecongkaannya. Dan yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan serta kelimpahan. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan hanya segalanya, Dialah pencipta langit dan bumi. Ya, Dialah yang menguasai surga dan dunia ini. Dialah yang mengendalikan hidup ini. Ya. Itu di mana kita harus bersama-sama dengan sepenuh hati kembali kepada Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk seturut dengan firman-Nya, seturut dengan perintahnya, kehendaknya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas kesalahan kejahatan kita. Ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat dikatakan di dalam dua Tawarik tadi, ya. Maka lalu berbalik dari jalannya yang jahat, ya, berbalik dari jalannya yang jahat. Kita harus sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Itu namanya berbalik kepada Tuhan, ya. 180 derajat. Yang tadinya ke kanan tinggalkan, kita berjalan ke kiri, ya, kepada Tuhan. Tidak ada setengah-setengah. Itu namanya bertobat, itu berbalik arah 180 derajat. Kita meninggalkan kehidupan lama, dosa-dosa kita. Ya, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah dan kembali kepada Tuhan. Ya. Kita tinggalkan berhala-berhala. Kita tinggalkan kompromi-kompromi kita yang jahat kepada Tuhan dan berbalik menghampiri Allah untuk menerima pengampunan dan pengudusan.
kita harus mencari Tuhan, berbalik datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, menghampiri tahta Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat Tuhan, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kelayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Betapa indah kalau kita orang berbalik kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apabila 4 syarat ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, ya, sebagai kebangunan rohani hidup kita, maka janji Allah tentang pemulihan, tentang pembaharuan itu akan dilakukannya. Yang dimaksudkan dalam 4 ajaran ini adalah yang pertama. Di dalam ayat yang ke-15 kita kembali kepada tawarik tadi, 1 tawarik. Ada pemulihan di sini. Ini namanya pemulihan. Ayat yang ke-15. Ya. Kalau 4 hal ini kita lakukan, dikatakan di sini, sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Apa maksudnya untuk kita ayat ini? Ya. Allah akan mengalihkan murkanya. Ya. Dia akan memperhatikan doa-doa kita. Ya. Akan memulihkan kehidupan kita dengan baik, dengan rancangan kehendaknya yang baik. Itu yang pertama. Arti yang pertama. Yang kedua di dalam ayat yang ke-16. Kita perhatikan ayat yang ke-16. Oh, tadi ayat yang 15. Sekarang maka mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Sekarang ayat 16. Yang sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, ya, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya. Ayat 16 ini mengatakan, Ia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa kita. Ia akan tinggal tetap di rumah ini, berarti di dalam tubuh kita. Karena kita ini adalah sebagai bait Allah, tubuh kita itu. Ya. Allah akan tinggal di dalam kita selama-lamanya bagi kita. Kalau kita mengadakan kebangunan rohani di dalam hidup kita tentang 4 hal tadi. Ya. Yang ketiga, ayat 17 dan 18, di sini dikatakan mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Ya, ini kepada Salomo, kepada Daud ayahmu. Karena begitu taat, begitu setianya Daud kepada Tuhan. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu,
Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang artinya Allah akan memulihkan kita sebagai umat-Nya yang dan dengan mencurahkan berkat-berkat yang baik, ya, baik itu jasmani maupun rohani, asal kita mau taat setia kepada Tuhan. Itu dikatakan oleh Salomo seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang berarti kita harus melakukan semua yang seperti yang diteladani Daud. Itu Allah baru mau memberikan pemulihan kepada kita dengan mencurahkan segala berkat-berkat-Nya. Ya, asal kita mau taat kepadanya. Dengan kebangunan rohani yang kita lakukan, Roh Kudus sendiri akan terus berkarya di dalam hidup kita. Ya. Itu kadang kita tidak sadari tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita, bagaimana Dia bekerja kepada kita. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, dengan taat setia kepada Dia mengutamakan Dia di dalam hidup kita selalu berdoa kepada Dia dan melakukan firman-Nya. Kita tidak sendiri, Roh Kudus sendiri yang terus akan bekerja di dalam kita, menguatkan kita, pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kita semuanya. Memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghadapi hidup ini yang selalu memberikan hal-hal yang jahat kepada kita. Kita diberi kemampuan, diberi kekuatan, yang memberikan kuasa kepada kita adalah Roh Kudus itu sendiri akan memberikan kepada kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang tidak untuk mencari orang yang benar. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya. Gimana dengan kita? Ya, itu ditulis dalam Lukas 5 pasal yang ke-22. Ya. Tuhan ingin memulihkan kita semuanya. Ya, asal kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Mengutamakan Tuhan dengan segalanya. Apapun yang kita alami. Dengan hidup kita, memulihkan keluarga kita. Ya. Mungkin ekonomi, pelayanan, bisnis, dan segalanya. Ya. Kita berdoa tentang itu semua, setiap saat kita berdoa. Tetapi tidak kurung datang. Karena kita tidak mau rohani kita dibangun. Ya. Asal kita mau dibangun rohani kita, mengutamakan Tuhan dengan segalanya, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya itu tahu, Allah tahu apa yang kita perlukan. Ya saudara. Allah tahu apa yang kita perlukan. Maka kata Allah, carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Kita mencari Tuhan dengan segala firman-Nya. Kita mau mendengarkan dan melakukan, berbalik kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan hal yang demikian. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Nya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan Yesus mau mendengarkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita
serta memulihkan hidup kita, memperbarui hidup kita, sehingga kita menjadi mempunyai damai sejahtera sukacita, dan kita menjadi saksi Tuhan. Kita mudah sekali untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu tugas kita yang utama, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak sekali kesalahan, dosa yang kami lakukan. Kadang kita mengabaikan Engkau. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kesenangan, keperluan kami sendiri. Hanya kepadamu, datang kepadamu saat kami memerlukan. Itu dosa, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya ada pembaruan, ada pemulihan di dalam hidup kami, sehingga pemeliharaan Tuhan, doa-doa kami semuanya, pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Ya. Sehingga hidup kami, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang menjadi saksi Tuhan, hidup yang dapat melayani Tuhan dengan baik, yang memuliakan Tuhan. Dan kami sendiri menerima damai sejahtera sukacita, pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terus beri kami kemampuan untuk dapat mendengar, mengerti akan firman-Mu, dan beri kami kemampuan juga untuk melakukan, sehingga kami boleh hidup ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu semuanya, supaya dapat mengalami kebangunan rohani dalam hidup masing-masing melalui firman-Mu yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, sehingga jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh baik kualitasnya dan dapat memberikan buah kuantitas bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita responi dengan berdiri bersama-sama dengan nyanyikan pujian pemulihan bila hati terasa berat. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita naikkan pujian sekali lagi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di atas. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang murniku, yang bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, Pemulihan dia. pemulihan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Silakan duduk kembali. Kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, mari kita mengimani firman Tuhan ini, kita mau melakukannya dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan. Kantong berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan dan kantong berwarna merah untuk persembahan bangunan. Allah itu baik.
dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu. Petugas dari WBI bisa mendengar persembahan. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Mari kita mau serahkan persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan kami. Bila setiap apa yang kami persembahkan itu menjadi alat kemuliaan-Mu, khususnya di gereja kami ya Tuhan. Pakai setiap tangan-tangan yang sudah beri dengan kasih-Mu Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap mereka ya dengan segala ketulusan hati menyerahkan setiap persembahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persembahan ini, biar dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serah pada Bapak Pendeta Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan warta gereja, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Saudari Dela. Di mana ini Saudari Dela? Di atas. Terima kasih Mbak Dela kehadirannya. Silahkan dikasih salam yang ada di kanan kiri, Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih Mbak Dela kehadirannya, Tuhan memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami juga terus mengundang Mbak Dela untuk hadir dalam ibadah bertumbuh bersama melalui gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita
perhatikan bersama-sama berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, kebaktian Padang untuk PKMB dan PMBI dilaksanakan besok ya, hari Senin ini, tanggal 17 Juni 2024 di Grand Valley Bandungan. Pembayaran kontribusi sebesar 60.000 per orang paling lambat hari ini. Mohon perhatian semua peserta supaya besok pagi berkumpul di gereja jam 6 pagi. Jangan lupa untuk membawa Alkitab, alat tulis, baju ganti, dan apabila perlu membawa obat-obatan secara pribadi. Yang kedua, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI yang akan dilaksanakan nanti pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, jamnya jam 7 malam ya. Ini bukan jam 6.30 atau 18.30, tapi jam 19. Di rumah Bapak Mac Jeremias Molina, Perum Dolok, Pasadena, nomor 2. RT 2 RW 1 Telogosari Wetan. Bapak-bapak yang tidak tahu tempatnya bisa bersama-sama berkumpul di gereja dan kita berangkat bersama-sama. Yang ketiga, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, jamnya jam 16.30 di gereja. Yang keempat, hari Senin minggu berikutnya, yakni tanggal 24 Juni 2024, SIL atau Sekolah Injil Liburan dimulai. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan dan dukung putra-putri kita untuk mengikuti Sekolah Injil Liburan. Ya, SIL dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat ya, dari tanggal 28 Juni 2024, jamnya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Mari kita terus menjangkau anak-anak dan keluarga-keluarga melalui SIL ini. Bagi yang memerlukan undangan khusus silakan menghubungi untuk ketua SIL yaitu Ibu Tina. Nomor WhatsApp-nya sudah tercantum di dalam buletin gereja ya. Setelah ini nanti akan ada presentasi mengenai SIL ya. Silahkan nanti Bu Tina mungkin yang menyampaikan. Yang berikutnya, yang kelima, fellowship pelayan akan diadakan hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Mohon kehadiran semua pelayan Tuhan. Yang keenam, untuk KB dan TK Bintang Kasih menerima pendaftaran siswa didik baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Ini nomor WhatsApp-nya sudah ada. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di lembar samping. Besok di minggu depan, minggu ini tidak ada KPW, tetapi yang ada adalah kunjungan secara serentak. Untuk kegiatan doa mohon diperhatikan dengan baik. Seperti biasa, saya mengingatkan mari kita terus mengikuti kegiatan doa, juga doa pribadi yaitu doa Daniel sehari 3 kali kita berdoa. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih, untuk yang terakhir, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Ibu Sularsih, kemudian Ibu Esther Suyanti, anak Javier Ben Yeriko, kemudian anak Nimade Jovana Clementine Kristaleta, kemudian Ibu Eudia Endang Purbayanti, Saudara Jekonia Kenirapa, dan yang terakhir anak Rafael Angkasa Supernova Nurfianto, maaf. Tuhan memberkati untuk yang berulang tahun. Tuhan kiranya mengaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Silakan untuk ibu-ibu mengedarkan kantong persembahan yang terakhir sebelum nanti saya serahkan yang akan mempresentasikan untuk Sekolah Injil Liburan.
Ibu Tina bisa bersiap untuk mengadakan presentasi dan setelah itu saya akan menutup dalam doa penutup dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Dipersilahkan Ibu Tina. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kebetulan adalah penanggung jawab SIL periode tahun 2024. Sedikit saya akan mempresentasikan SIL pada tahun ini. SIL itu sendiri adalah sekolah Injil liburan yang bertujuan untuk kegiatan pembelajaran Alkitab selama waktu libur sekolah untuk anak-anak usia 3 sampai 15 tahun. Jadi usia kelas Indria sampai SMP. Ya, jadi kelas Indria sampai tunas muda. Ini khusus untuk SIL ini ya. Dan dikemas dengan cara yang menyenangkan sesuai umur peserta. Sebenarnya SIL ini sudah dimulai pada pertama kali itu di tahun 1994 di Amerika sendiri dengan latar belakang karena pendidikan untuk pendalaman Alkitab terhadap anak-anak itu bisa dibilang cukup kurang ya. Kemungkinan pelajaran agama di sekolah pun seminggu sekali dan sekolah minggu juga seminggu sekali. Maka dari itu para tua-tua gereja mau mengadakan SIL ini untuk lebih anak-anak itu mengenal Alkitab seperti itu. Dan di SIL ini ada firman Tuhan, ada pengalaman baru tentunya, ada hasta karya, ada teman-teman baru dan pasti juga ada kakak-kakak rohani. Di tahun ini tema SIL adalah bengkel kreasi, diciptakan, dirancang, dan dimampukan. Diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa sih diciptakan? Diciptakan adalah menolong anak-anak untuk memahami bahwa mereka itu diciptakan Allah dengan sempurna. Dan apa itu dirancang? Menolong anak-anak memahami bahwa mereka sudah dipersiapkan untuk pekerjaan baik untuk kemuliaan Allah. Dan dimampukan adalah menolong anak-anak untuk memahami bahwa Allah ada di setiap langkah mereka jika mereka mau hidup di dalam Tuhan. Seperti itu. Dan jadwalnya sudah tadi diterangkan oleh Bapak Pendeta, mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni, hari Senin sampai hari Jumat, jam 3 sore sampai jam 5 sore di Gereja GBI Tlogomulyo. Kami mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak usia Indria sampai tunas muda ataupun cucu, keponakan, tetangga boleh datang bersama-sama ikut SIL ini. Dan kami juga mohon kesediaan untuk setiap KPW seperti surat yang sudah disampaikan untuk mendukung kami dalam menyediakan konsumsi. Seperti itu, dan itu adalah sebagai gambaran besar SIL tahun ini. SIL tahun ini memang berbeda dari tahun kemarin karena tahun kemarin adalah modelnya Bible Camp. Kalau yang tahun ini seperti biasa kembali dari hari pertama sampai hari kelima. Begitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Tina yang sudah memberikan penjelasan untuk SIL. Bapak Ibu, mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur dan nanti kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih sungguh. Kami mengucap syukur di pagi hari ini, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam ibadah kami telah mempersembahkan pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya apa yang kami persembahkan jadi satu persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu, dan berkat firman Tuhan yang terus menguatkan kami, mengajar kami, mengarahkan kehidupan kami.
bahwa ya Tuhan Yesus, ketika kami sungguh-sungguh mau merendahkan diri, mau berdoa, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami berbalik kepadamu. Disitulah kami mengalami pemulihan di dalam Engkau. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam, firman-Mu bertumbuh, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, hikmat tuntunan bagi hamba-Mu, dan hamba-Mu diberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam seluruh kehidupannya, dan karya penggembalaannya semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba hadapkan di hadapan hadirat-Mu seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan yang menolong setiap mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati saat mengiring Engkau, sehingga terus taat setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, bisnis, usaha, pekerjaan, jualan, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya jemaat-jemaat-Mu juga terus setia mengasihi Engkau, sehingga tingkap-tingkap langit terbuka bagi umat-Mu, dan mereka terpelihara sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Anak-anak muda yang tergabung dalam PKMB dan PMBI juga diberkati. Kalau besok pagi mereka akan mengadakan, oh Tuhan Yesus, kebaktian Padang di Bandungan, diberkati untuk acara ini dan seluruh para pembicara. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, diberkati dalam pelayanan mereka, dalam sekolah, dalam kuliah, di dalam pekerjaan, bahkan yang sudah siap untuk membangun rumah tangga, disiapkan dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan gereja diberkati Tuhan, sehingga dapat membangun iman kami. Para pemimpin kami, dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati supaya sinergi dan berperan di dalam mengembangkan pelayanan kami yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 58 juta, juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk KBTK yang kami gunakan menjadi sarana menjangkau, diberkati untuk sekolah ini, supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru. Pelayanan di Pucang Gading juga diberkati, supaya Pucang Gading bertumbuh menjadi gereja yang mandiri, gereja yang diberkati, gereja yang menjadi berkat. Hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Suprojo, Ibu Trimo, Ibu Yenti, Bapak Haryanto, anak Marcel, anak Devarel, ataupun di antara kami ada yang sakit, kami mohon belas kasihan dan jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, memulihkan setiap kelemahan kami. Yang berulang tahun juga diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan ketentraman, kedamaian, juga situasi semuanya terkendali. Para pemimpin kami diberkati, semuanya dengan kearifan dan kebijaksanaan. Jawa Tengah Kota Semarang diberkati, daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga relasi hubungan antara gereja
dan masyarakat terjalin dengan baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu dan kami akan pulang. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu. Dan kami mohon perlindungan penyertaan-Mu atas hidup kami. Jauhkan dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku